Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam TV channel TV Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam. Baik PW, PD, dan PC di masa berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan episode yang keempat, yaitu tentang kaya sejati. Dan ada beberapa poin daripada untuk kita memahami kaya sejati adalah yang pertama, bila kita terlahir miskin, itu bukan salah kita, sudah qadarullah. Yang dua, kita harus berubah. Kita tidak mungkin menjadi miskin menjadi kaya kalau kita tidak mau berubah. Karena yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Bagaimana kita ingin merubah menjadi kaya kalau kita melakukan hal yang sama tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kita melakukan hal yang sama, kita berharap ada perubahan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedua, untuk kaya sejati kita harus mengerti, memaknai, paham akan daripada makna waktu itu sendiri. Orang kaya, orang susah mempunyai waktu yang sama 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Apakah orang kaya itu punya waktu 36 jam, 72 jam dalam sehari, semalam? Tentu tidak, sama. Kenapa mereka bisa kaya tapi kita tetap miskin? Sampai tua kita tetap miskin, berarti kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Justru kita membuang-buang waktu kita yang tidak bermanfaat. Akhirnya kita setiap detik, setiap waktu terus kita berkecimpung dengan kemiskinan itu sendiri. Dan kita akan membahas daripada yang sebelumnya, yaitu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya adalah tidak hanya sekedar kita sebagai umat Islam sekedar menyantuni, beramal, berinfak, bersedekah kepada kaum fakir miskin, kepada umat Islam yang secara ekonomi kurang beruntung, tapi kita juga untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam dengan kita memberikan gaji yang layak, bukan upah minimal regional. Kita jadikan umat Islam yang kurang beruntung itu menjadi karyawan kita, menjadi pegawai kita. Kita punya pabrik, punya produk, kita mempekerjakan kaum muslimin muslimat, yaitu di pabrik kita, dari mulai 100 orang, 500, 1000, bahkan ribuan orang. Sehingga banyak umat Islam yang mendapatkan manfaat, mendapatkan gaji, tunjangan, dan lain-lain. Dan hari ini kita akan membahas yaitu tentang yang paling utama, yaitu tentang rezeki itu sendiri. Konsep itu rezeki itu sendiri. Jadi setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sudah ada qadar Allah, sudah ada ketentuan Allah. Pada saat ruh kita masuk ke janin ibu kita, yaitu Allah catatkan, hai malaikat, untuk mencatat yaitu rezeki kita, jodoh kita, dan mati kita. Dan untuk rezeki kaum muslimin muslimat itu sudah terukur sesuai dengan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, dengan tidak akan tertukar. Jadi sudah tertakar. Jadi sudah rezeki itu adalah sudah terukur, sudah tertakar, dan tidak mungkin tertukar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada ketentuan, sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha." Tidak satu pun makhluk yang ada di muka bumi ini yang masih bergerak, berarti masih hidup, itu sudah Allah jamin rezekinya. Jadi yang pertama masalah rezeki itu adalah yaitu rezeki sekedar hidup. Sekedar hidup untuk makan, minum, ya kan,
untuk bernafas, untuk menyambung hidup, untuk esok hari atau seminggu, sebulan, untuk sekedar hidup itu sudah Allah jamin rezeki manusia, subhanallah, ya kan? Karena apa? Cacing yang hidupnya di bawah batu saja itu Allah kasih rezeki dan bisa hidup, apalagi kita manusia, subhanallah. Itu rezeki sekedar hidup kaum muslimin, muslimat di mana saja. Cuman manusia itu tidak mungkin hanya sekedar hidup, makan minum saja. Manusia itu punya keinginan, punya kebutuhan, punya kepentingan. Dan itulah yang membuat manusia itu selalu tidak pernah puas yang Allah berikan. Tidak pernah cukup, kurang bersyukur. Dan itu sudah normatif. Itu sudah suatu hal yang normatif, yang memang manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan selalu berkurang. Selalu tidak pernah cukup mereka. Dan untuk hal itu, untuk kita tidak hanya sekedar hidup, ada rezeki yang kedua, bukan rezeki sekedar hidup. Yang wa ma min datin fil ardi illa rizquha, yaitu yang kedua itu adalah bukan sekedar hidup, tapi yang kedua itu adalah gaya hidup. Dan gaya hidup inilah yang memang menyebabkan ya, kita harus berusaha, harus bekerja, harus berdagang. Ya kan? Bagaimana kita ingin punya keinginan rumah mewah, mobil mewah. Kita ingin menjadi orang yang bergengsi, orang yang terhormat, orang terpandang. Dari miskin kita ingin menjadi kaya, kita ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa. Sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh manusia. Jadi ini adalah yang paling mahal dan perlu biaya dan perlu kita ambil, yaitu untuk rezeki bukan sekedar hidup tapi gaya hidup. Dan dalam Al-Quran, untuk kita bisa merubah gaya hidup kita dapat menginginkan apa yang kita inginkan, yang apa kita cita-citakan. Kita ingin menjadi orang yang bergengsi dan kita bisa memenuhi kebutuhan keinginan kita. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan merubah nasib seseorang dari miskin ke kaya, dari bodoh ke pintar, kalau manusia itu sendiri tidak mau merubahnya. Jadi kita tidak bisa mencari pembenaran dengan tawakal, dengan berserah diri kepada Allah, terima apa adanya. Memang saya sudah miskin, saya terlahir miskin, dan memang saya tinggal di lingkungan keluarga miskin, dan juga saya tidak secara pendidikan tidak bagus, tidak baik, ya kan? Kita tidak bisa bersandar kepada itu semua, ya kan? Kita harus merubah keadaan itu sendiri, ya kan? Kita harus merubah untuk kita menjadi hidup sukses, ya kan? Hidup sukses. Dalam hal ini kita harus berusaha berdagang. Berdagang itu apa? Yaitu kita menyediakan wadah, tempat untuk Allah memberikan rezeki kepada kita. Berusaha, berdagang, bekerja, kita hanya mencari wadah untuk mendapatkan air susu, air madu, atau air putih. Kalau wadah kita hanya kecil seperti ini, Allah pun akan memberikan rezeki, nggak mungkin melebihi daripada wadah ini. Tentu kalau kita ingin rezeki kita besar, kita harus mencari wadah yang lebih besar. Yaitu kita harus mencari wadah yang lebih besar, yaitu cari botol lebih besar, itu airnya akan lebih besar. Allah akan berikan rezeki yang lebih baik, lebih besar lagi. Kalau pengen lebih besar dari ini, kita ingin rezeki kita lebih banyak lagi, kita harus mencari botol atau wadah yang lebih besar. Jadi jangan menyalahkan Allah kalau rezeki kita tidak bertambah-tambah, karena kita tidak menyediakan wadah. Kita tidak berdagang, kita tidak berusaha, kita tidak bekerja, wadah kita bekerja. Wajib kita bekerja.
Nah, sementara berapa rezeki atau air yang Allah berikan kepada kita, itu tergantung wadah kita. Karena kalau Allah pasangkan juga banyak, itu akan luber, tumpah, terbuang sia-sia. Itu yang namanya tidak berkah. Kita memaksakan rezeki kita seperti orang-orang, itu tidak akan berkah. Akibatnya kita korupsi, kita menipu, kita mencuri, kita ngebohongin orang, itu tidak berkah. Kita memaksakan kehendak daripada rezeki itu sendiri. Jadi kaum muslim muslimat, hari ini saya Tuan Guru Dr. Rasidi Hermanto, Ketua Umum PB Formula, menambahkan daripada untuk kaya sejati itu adalah kita memahami apa makna daripada rezeki itu sendiri. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.